Selamat datang di channel kami. Nabatean adalah sebuah kerajaan Arab di negara Yordania modern. Suku Nabatean juga disebut sebagai Nabatu, yang berarti mereka yang menimba air. Pada video kali ini, kita akan sedikit mengupas tentang peradaban Nabatean yang secara tiba-tiba muncul dalam sejarah. Bangsa Nabatean juga disebut Nabayat oleh orang Assyria. Ada catatan sejarah yang berasal dari abad keempat sebelum Masehi dari suku Nabatean, dan kerajaan tersebut akan dianeksasi sebagai provinsi Romawi pada tahun 106 Masehi. Kota utama mereka berada di Petra, yang merupakan benteng yang diukir di pegunungan batu pasir di wilayah tersebut. Meskipun mereka tidak memiliki akses terbaik terhadap air, lokasi ini membantu masyarakat Nabatean menjadi sangat kaya dengan mengenakan pajak pada karavan antara timur dan barat, yang harus melintasi wilayah Arab mereka. Meskipun mereka mempunyai kota, sebagian besar mereka adalah orang-orang nomaden. Mereka terus-menerus berdagang dan terkenal dengan kuda-kuda mereka yang berkualitas tinggi, sistem pergerakan air yang cerdik, dan referensi mereka dalam Alkitab. Pada puncaknya, pengaruh Nabatean membentang dari Yaman modern hingga Damaskus, dan dari Irak bagian barat hingga Gurun Sinai, setidaknya menurut beberapa sejarawan. Kita tidak dapat memastikan seberapa luas sebenarnya wilayah pengaruh Nabatean. Meskipun karavan mereka melakukan perjalanan ke wilayah yang luas, sulit untuk memastikan batas kendali politik atau jangkauan perjalanan mereka. Catatan tertulis tentang kerajaan Nabatean sangat jarang karena hanya ada sedikit dokumen yang masih bertahan dan prasasti atau coretan yang tersebar. Ini juga aneh, ribuan coretan yang diukir pada batu dan dinding ngarai dengan jelas menunjukkan bahwa hampir setiap orang Nabatean bisa membaca dan menulis, bahkan para penggembala. Jadi mengapa tidak menulis sejarah mereka? Orang-orang Mesir menulis di dinding kuil mereka, orang Yahudi menulis pada gulungan dan orang Babilonia menulis pada loh tanah liat. Raja dan penguasa selama berabad-abad menuliskan kemenangan dan eksploitasi mereka. Namun, masyarakat Nabatean tampaknya menolak menulis. Dinding kuil mereka kosong, kota-kota mereka tidak memiliki perpustakaan, dan hingga saat ini para arkeolog hanya menemukan sedikit potongan tulisan. Mengapa? Rahasia apa yang dimiliki orang Nabatean yang ingin mereka sembunyikan? Bahkan para sejarawan kuno Yunani dan Roma, yang ingin menulis tentang suku Nabatean, kebanyakan mencatat legenda Nabatean. Bangsa Nabatean menciptakan kisah-kisah menakjubkan ini untuk menyembunyikan sejarah mereka, jalur perdagangan mereka, dan sumber barang-barang mereka. Bukan itu saja, ada pertanyaan membingungkan lainnya. Sejarah memberitahu kita bahwa suku Nabatean adalah suku nomaden yang tinggal di tenda-tenda di padang pasir. Namun, dalam beberapa tahun saja mereka membangun monumen-monumen yang spektakuler dan menakjubkan. Kota Petra yang megah begitu mengesankan sehingga bahkan hingga saat ini wisatawan memandang dengan kagum pada reruntuhan besar tersebut. Namun, kota yang mengesankan ini tersembunyi di celah batu dengan akses melalui celah sempit di gunung. Peletakan tersebut memiliki panjang lebih dari 1.200 meter dan lebar 3 hingga 6 meter, diapit oleh dinding ngarai setinggi 100 meter. Mengapa menyembunyikan kota? Mengapa gereja ini dibangun dengan terburu-buru, hanya beberapa tahun sebelum Kristus hadir di muka bumi ini? Ribuan monumen dan makam didirikan di kota tersembunyi ini, dan kemudian tiba-tiba, suku Nabatean menyerahkan kerajaan mereka kepada Romawi dan seolah memudar. Siapakah orang Nabatean yang tiba-tiba muncul dalam sejarah? Apa yang membuat orang-orang gurun ini mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari perdagangan kemenyan dan rempah-rempah? Mengapa mereka membangun monumen yang begitu besar dan kemudian menghilang? Ini hanyalah beberapa pertanyaan yang diajukan para arkeolog ketika mereka menggali pasir waktu. Jawaban yang mereka temukan penuh kejutan. Jika sahabat menyukai sejarah, sahabat akan sangat menikmati kisah unik suku Nabatean. Sejarah Nabatean sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun karena sangat sulit dipahami, sebagian besar sejarawan memulainya pada tahun 586 sebelum Masehi, ketika bangsa Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar merebut Yerusalem dan orang-orang Yahudi diseret sebagai tawanan ke negeri-negeri yang jauh. Pada masa ini, Yerusalem ditinggalkan dan dihancurkan. Pengosongan tanah Yahudi memberikan peluang bagi orang Edom, musuh Yehuda. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan mereka, orang Edom mulai bergerak dari bukit-bukit tandus di selatan menuju tanah-tanah kaya yang ditinggalkan di Yehuda di utara. Sekitar waktu ini, kita mulai menemukan catatan tentang orang Nabatean yang tinggal di wilayah Edom. Apakah mereka berimigrasi ke wilayah tersebut ketika orang Edom pergi, ataukah mereka sudah berada di sana selama ratusan tahun, hidup tenang bersama orang Edom? Kebanyakan sejarawan percaya bahwa orang Nabatean pasti bermigrasi ke wilayah Edom ketika orang Edom mulai bergerak ke utara. Namun,
Sekarang kita percaya bahwa orang-orang Nabatayan telah tinggal di wilayah Edom jauh sebelum ini, dan hanya ketika orang-orang Edom pergi, orang-orang Nabatayan menjadi cukup terkenal untuk mendapatkan tanah air tersendiri yang dapat mereka sebut sebagai milik mereka. Ada juga yang meyakini suku Nabatayan juga tinggal di tempat lain di Timur Tengah pada waktu yang sama, mendirikan komunitas tenda kecil di pinggiran kota-kota kuno Arab. Persamaan modern dengan hal ini dapat ditemukan di kalangan Turkomen dan Gipsi di Timur Tengah saat ini. Kelompok-kelompok ini tinggal di sebagian besar negara-negara Timur Tengah, namun mereka tidak memiliki wilayah yang mereka sebut sebagai wilayah mereka. Mereka mendirikan tenda di luar kota-kota besar, namun mereka tidak mempunyai kota sendiri. Suku Turkomen membeli barang dari komunitas mereka di satu negara dan menjualnya di negara lain, namun mereka tidak memiliki perjanjian dagang dengan pemerintah manapun yang terlibat. Mereka hampir tidak terlihat di dunia modern saat ini karena mereka bergerak dalam bayang-bayang peradaban yang sudah mapan. Namun, mereka memiliki budaya, bahasa, dan sejarahnya sendiri. Demikian pula, suku Nabataya terus muncul dalam catatan sejarah yang sangat kuno, namun sejarawan tidak dapat menentukan lokasi tertentu yang bisa disebut Nabataya. Pada awal sejarahnya, mereka diam-diam membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, menjualnya di pasar lokal, namun tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan besar dalam sejarah. Mereka hidup di pinggiran masyarakat, dan orang-orang membiarkan mereka sendirian. Sementara itu, mereka semakin kaya dan semakin kaya karena mereka memperdagangkan semakin banyak jenis barang, hingga akhirnya sejarah tidak dapat lagi mengabaikan mereka. Damaskus pada masa Rasul Paulus, dan mungkin orang-orang Nabatayan ini adalah keturunan orang-orang Nabatayan dari Damaskus. Perbedaan kedua kelompok Nabatayan ini diuraikan dengan sangat baik dalam sebuah artikel di Ensiklopedia Islam volume 7, di bawah judul Nabat. Keberadaan beberapa kelompok Nabatayan membantu menjelaskan bagaimana Yazidi di Irak dan Turki dapat mengklaim hubungan dengan Nabataya, dan mengapa orang Nabatayan disebutkan dalam literatur Arab sebagai penduduk Irak. Apakah ini benar-benar dua kelompok yang berbeda? Sejarawan masih belum yakin. Papirus Zenon dari tahun 259 sebelum Masehi menyebutkan bahwa Nabatu memperdagangkan Kemenyan Gerean dan Minayan, mengangkutnya ke Gaza dan Suriah. Mereka mengangkut barang-barang mereka melalui pusat Kedar di Arabia Utara, Jauf, dan Taima. Tembikar Nabatayan awal juga telah ditemukan di lokasi di Teluk Persia, di sepanjang pantai Arab Saudi, dan Bahrain, Tuwair, Subaidah, Taj, dan Nain Jawan. Ada juga referensi kuno tentang Nabatu yang tinggal di sepanjang tepi barat Jazirah Arab dan di Sinai. Nabatu ini adalah bajak laut yang mengarungi Laut Merah, menjarah kapal dagang. Belakangan, mereka mendirikan pangkalan di beberapa pelabuhan, termasuk kota pelabuhan Aila, sekarang Aqaba, yang hanya berjarak 120 km dari Petra saat ini. Meskipun sebagian besar dari kita menganggap suku Nabatayan sebagai orang yang mengangkut barang di gurun pasir dengan karavan unta, kini semakin jelas bahwa suku Nabatayan juga merupakan suku pedagang laut. Terlepas dari semua catatan sejarah ini, masih belum jelas dari mana asal suku Nabatayan. Para pakar bahasa memberitahu kita bahwa nama-nama Nabatayan adalah nama-nama Arab, bahasa mereka adalah bahasa Arab kuno, dan tampaknya ditemukan dari perbatasan Irak hingga gurun Arab yang dalam. Namun, tampaknya kelompok Nabatu yang berbeda menuliskan nama mereka dengan cara yang sedikit berbeda, sehingga beberapa arkeolog saat ini enggan mengatakan bahwa mereka semua adalah suku yang sama, atau bahwa salah satu kelompok tersebut adalah suku Nabatayan asli. Kita mengetahui bahwa pada tahun 586 sebelum Masehi, ketika bangsa Edom mulai melakukan migrasi bertahap ke utara, suku-suku Arabia juga mulai berpindah ke utara. Dari kota pelabuhan mereka di Aila, Aqaba, suku Nabatu hanya perlu bergerak sebentar ke pedalaman untuk menduduki tanah yang perlahan-lahan mulai dikosongkan oleh bangsa Edom, yang pada akhirnya menjadikannya jantung kekaisaran Nabatayan. Meskipun kronologinya belum jelas, tampaknya ada beberapa orang Edom yang masih tertinggal. Mereka yang beremigrasi ke Yudea dikenal sebagai orang Iduma. Inilah beberapa orang yang menentang orang-orang Yahudi selama pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem di bawah pemerintahan Ezra, dan kemudian, pembangunan kembali tembok kota Yerusalem di bawah pemerintahan Nehemia. Di wilayah Edom, budaya Nabatayan dengan cepat menggantikan budaya Edom, dan Nabatayan menjadi dominan. Kapan sebenarnya bangsa Nabatayan tiba? Ini sulit untuk dijawab. Tampaknya masyarakat Nabatu mempunyai kebiasaan mendirikan tenda beberapa kilometer dari kota-kota besar. Misalnya, mereka melakukan ini di Selah, di luar ibu kota Edom, Buseira. Mereka melakukan ini di Medain Saleh, terletak 12 km dari Dedan, modern Al-Ula, ibu kota kuno kaum Tamud dan Lihinites yang tinggal di Arab Saudi. Mereka juga melakukan hal yang sama di Genesos, hanya beberapa kilometer di selatan kota pelabuhan kuno Gaza.
Bahkan setelah bangsa Nabatayan menggantikan dan menyerap bangsa Edom, ikatan antara bangsa Idumayan dan Nabatayan terus berlanjut, seperti yang diilustrasikan oleh keluarga Herodes Agung, yang ayahnya adalah seorang Idumayan dan ibunya seorang Nabatayan. Selama berabad-abad, masyarakat Nabatayan tidak pernah membangun satu rumah pun, atau satu pun kuil. Ketika mereka memilih lokasi Petra untuk membangun kota megah mereka, itu adalah sebuah ngarai tandus, dan mungkin tempat di mana mereka menguburkan orang mati. Tampaknya orang Edom tidak pernah menempati situs ini. Ibu kota Edom adalah Buseira, terletak di selatan Tafila saat ini. Beberapa orang Nabatayan awalnya menetap di dekat ibu kota Edom, menempati sebuah gunung datar yang dikenal sebagai Selah. Karena ini mungkin merupakan lokasi pembantaian sebelumnya, orang Edom akan menghindari tempat tersebut, meninggalkan orang Nabatayan untuk membangun pemukiman mereka. Suku Nabatayan awalnya membuat pemukiman tenda kecil di puncak gunung ini untuk dijadikan sebagai tempat berlindung dan tempat yang aman untuk menyimpan wanita, anak-anak, dan barang-barang mereka ketika mereka pergi berjualan. Selah akan memainkan peran penting di tahun-tahun berikutnya. Banyak hal yang kini diketahui tentang kebudayaan Nabatayan berasal dari tulisan sejarawan awal seperti Strabo, Josephus, Pliny, dan Diodorus dari Sisilia. Para sejarawan ini memberi kita gambaran sekilas tentang kehidupan dan budaya Nabatayan, serta garis besar sejarah mereka menurut pandangan orang luar. Hanya sedikit manuskrip Nabatayan yang bertahan hingga saat ini, di luar Bulungan Petra, yang merupakan catatan transaksi hukum pada masa Kekaisaran Bizantium, ketika kerajaan Nabatayan sudah mengalami kemunduran. Catatan Diodorus tentang suku Nabatayan awal menggambarkan mereka sebagai penghuni gurun nomaden. Sebagian besar gambarannya juga cocok dengan suku Rekab, suku nomaden yang disebutkan dalam Yeremia 35. Suku Rekab adalah suku nomaden yang melarikan diri ke Yehuda pada tahun 586 sebelum Masehi ketika Raja Nebukadnezar memulai penaklukannya di Timur Tengah. Menarik untuk diperhatikan bahwa kaum Rekab memiliki larangan yang sama terhadap pertanian, minum anggur, dan tinggal di rumah seperti yang Diodorus anggap berasal dari kaum Nabatayan. Meskipun para arkeolog masih mendiskusikan dan memperdebatkan asal-muasal suku Nabatayan, terbukti bahwa mereka sudah tertanam kuat di Palestina bagian timur pada tahun 300 sebelum Masehi. Para ahli Alkitab mengetahui masa ini sebagai 400 tahun yang sunyi, ketika tidak ada nabi di Israel. Namun, sejarah tidak tinggal diam, pada masa ini tentara Yunani menguasai Timur Tengah. Tak lama kemudian, para jenderal Alexander Agung membagi kerajaan mereka, dengan Antigonus si bermata satu berkuasa sebentar di Suriah dan Ptolemy berkuasa di Mesir. Peradaban Nabatayan yang misterius terukir dalam sejarah, dengan kota-kota batu yang megah dan sistem pengelolaan air yang canggih. Meskipun telah hilang, warisan arsitektur dan teknologi mereka tetap menyimpan misteri, mengajak kita untuk merenung tentang kehebatan peradaban yang pernah ada di tengah padang pasir. Terima kasih telah menyaksikan eksplorasi mengenai peradaban Nabatayan yang misterius. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan petualangan sejarah berikutnya. Sampai jumpa.